Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga bisa ketemu dengan Ramadan tahun 2026. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat kita laksanakan dengan imanan wahtisaban yang akhirnya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau seorang yang sangat revolusioner dalam manifestasinya yang paling nyata. Beliau tuntun umatnya menuju cahaya kebenaran dan kesempurnaan. Soho mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk syafaatipun awit wonten ing donya menika ngantos benjang wonten ing yaumul qiyamah. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mengambil tema Ramadan, bulan kemenangan menahan hawa nafsu. Berbicara tentang hawa nafsu sering diartikan keinginan yang tidak seimbang atau keinginan yang tidak terkendali sehingga membawa seseorang kepada perbuatan yang tidak baik atau dosa. Hawa nafsu berupa syahwat. Nomor 1 syahwat, yang nomor 2 serakah, yang nomor 3 senang duniawi, dan yang nomor 4 emosi yang tidak terkendali. Syahwat adalah kecenderungan untuk melakukan seksual. Berikutnya serakah adalah keinginan untuk menguasai sesuatu yang bukan miliknya, baik itu yang sifatnya materi ataupun itu yang bersifat kekuasaan. Terkadang untuk mewujudkan cita-citanya, orang tidak segan-segan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikutnya yang nomor 3 adalah senang duniawi atau hubbud dunia. Kita tahu bahwa kita hidup ini sebenarnya hanyalah sementara. Ad-dunya masru'atul akhirah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Apapun yang diberikan kepadamu, yang dikaruniakan kepadamu, gunakan untuk kepentingan akhirat, namun jangan lupa urusan dunia. Jadi untuk hubbud dunya ini masih banyak sekali orang-orang yang melakukannya tanpa memperdulikan hari esok. Hawa nafsu yang keempat adalah emosi yang tidak terkendali. Emosi yang tidak terkendali ini bisa berupa marah, bisa berupa dengki, iri hati, dendam, sombong, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita berbicara tentang ujub atau sombong, orang membanggakan dirinya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih pinter, merasa dirinya lebih banyak ibadahnya. Itu tidak perlu kita sombongkan karena sombong adalah sifat iblis. Kita tahu kesombongan akan menghancurkan seluruh kebaikan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikabari oleh malaikat Jibril. Dikatakan bahwa ada seseorang yang telah diberi anugerah umur panjang sampai dengan 500 tahun. Orang itu berada di gunung yang tidak sebegitu besar dan dikelilingi oleh lautan. Di gunung itu Allah sudah menyediakan air yang memancar sebesar ibu jari untuk keperluan minum dan berwudu sebagai sarana untuk ibadah. Kemudian di dekatnya ada tumbuh-tumbuhan yang selalu berbuah
untuk dimakan setiap waktu. Ia pernah berdoa kepada Allah suatu saat, pada saatnya kalau mati, maka ia ingin mati dalam keadaan sujud. Dan ternyata doanya dikabulkan oleh Allah. Dia mati dalam keadaan bersujud. Pada saat hari kiamat, orang ini dihadapkan kepada Allah. Allah berfirman, hambaku, kamu akan saya masukkan surga karena rahmatku. Ketika Allah dawuh seperti itu, si abid ahli ibadah ini merasa bahwa dirinya itu ibadahnya selama 500 tahun. Maka dia bilang, ya Allah, kalau saya masuk ke surga ini, tentu saya ini karena ibadah saya yang selama 500 tahun ini. Kemudian Allah berfirman lagi, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku. Untuk yang kedua kalinya si abid ahli ibadah ini menyanggah. Karena dia merasa telah beribadah selama 500 tahun. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menimbang amal si abid selama 500 tahun ini dibandingkan dengan satu penglihatan. Dalam hal ini adalah mata saja yang diberi rahmat oleh Allah. Setelah ditimbang, ternyata hasilnya rahmat Allah yang diberikan kepada si abid ahli ibadah ini lebih berat, lebih berbobot daripada ibadahnya selama 500 tahun. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat seret orang ini ke neraka. Begitu orang ini akan diseret ke neraka, maka dia sadar. Akhirnya dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan ternyata surga hanya bisa ditempuh dengan jalan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan amalan-amalan yang ia lakukan. Berikutnya hadirin, kenapa orang ini sampai mau diseret ke neraka seperti itu? Karena tadi ada rasa ujubnya, karena tadi ada rasa sombongnya. Sombong sekali lagi adalah watak daripada iblis. Ingat, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Usjudu li Adama, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Karena iblis adalah aba, wastakbara, wa kana minal kafirin. Iblis adalah enggan dan takabur. Dia tidak mau bersujud karena dia merasa lebih hebat daripada Adam. Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya diciptakan dari tanah. Melihat ini, berarti kita tahu bahwa dosa itu terbagi menjadi 3 tingkat atau 3 tingkatan dosa jika dilihat dari muasal manusia atau dari asal kejadian dari awal manusia. Pertama adalah dosa sombong yang dilakukan oleh iblis. Yang kedua adalah dosa serakah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan yang ketiga adalah dosa iri hati yang dilakukan oleh Qabil sampai tega membunuh Habil. Iri karena korban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah pada momentum Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk berzikir, dan untuk amal-amal soleh yang lainnya. Sehingga setelah kita selesai melakukan Ramadan, masuklah kepada apa yang disebut dengan Idul Fitri. Wahtasiban kharaja min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummuhu. Habis dosane entek koyok nalikane dipun lahiraken saking ibunipun. Saudara, Idul Fitri itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Namun perlu diketahui bahwa nikmat itu sebenarnya ada 2. Nikmat yang sifatnya hanya simbolis, dan yang kedua adalah nikmat yang sifatnya hakiki. Nikmat simbolis ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang ketika Idul Fitri, yakni ngelencer, pakaiannya bagus-bagus, makan-makan, pesta pora dan sebagainya. Namun kita harus meraih nikmat yang sifatnya hakiki. Gimana nikmat hakiki ini? Nikmat hakiki ini diberikan kepada orang-orang
yang Syamur Ramadan dan orang-orang yang Qiyamur Ramadan. Orang-orang yang tekun dalam Syamur Ramadan, dalam tekun Qiyamur Ramadan berhak mendapat nikmat yang sifatnya hakiki. Maka sebutan Idul Fitri sebagaimana yang sering kita dengarkan adalah minal aidin wal faizin wal maqbulin. Aidin entek dosoni sebagaimana dilahirkan oleh ibunya tadi, sedangkan faizin adalah kemenangan menundukkan hawa nafsu dan setan, al-maqbulin doa dan rencananya terkabulkan. Dengan Idul Fitri berarti kita menang atau kita sudah keluar dari belenggu-belenggu dosa yang telah kita lakukan di saat-saat hari yang kemarin. Kita menang atas syahwat, kita menang atas hubbud dunya atau cinta duniawi, kita menang atas serakah, dan kita menang atas emosi yang tidak terkendali, yang di dalamnya ada sombong, di dalamnya ada serakah dan hubbud dunya tadi. Maka dan ikan saged kula aturaken, mugi-mugi di dalam Ramadan ini kita senantiasa diberdaya oleh Allah dan Ramadan kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nasyur minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.